Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada video ini kita akan belajar tentang pemrograman HTML. Dalam pemrograman web, bahasa pemrograman HTML ini adalah dasar yang harus kita kuasai. Namun, pada video ini kita tidak lagi membahas materi secara panjang lebar, karena di sini kita lebih ke praktikum pemrogramannya. Untuk aplikasi apa saja yang kita gunakan, yang pertama adalah editor. Pada video ini saya menggunakan Adobe Dreamweaver 2020. Di tutorial ini, kenapa admin merekomendasikan Adobe Dreamweaver? Karena menurut admin, yang pertama, tampilan halaman Adobe Dreamweaver sudah lumayan bagus. Kemudian yang kedua, memiliki kode warna khusus. Ini dapat memudahkan kita untuk membedakan antara tag satu dengan tag yang lain. Misalkan di sini kita klik pada bagian tag pembuka HTML. Dan secara otomatis penutup HTML-nya pun ditandai. Kemudian alasan ketiga adalah adanya pemeriksaan sintaks secara otomatis yang memverifikasi untuk memastikan kita mengetiknya dengan benar. Kita coba dengan mengetikkan tag P. Nah, langsung ada pilihan list otomatis dan di sini kita pilih P. Kemudian kita tambahkan tanda siku penutup dan enter. Di sini dapat kita lihat setelah kita mengetikkan tag paragraf pembuka dan tag paragraf penutupnya akan muncul secara otomatis. Jadi, untuk kita pemula yang belum hafal sintak program, fitur tersebut dapat sangat membantu kita dalam proses belajar. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan adalah browser. Di sini kita bisa menggunakan yang pertama Google Chrome ataupun Mozilla pun bisa. Jadi untuk pembahasan aplikasi yang kita gunakan, saya rasa semua sudah mengerti. Jadi sekarang kita lanjut ke pembahasan kita tentang HTML dasar. Kita mulai dari awal lagi. Ini kita close dulu. Oke. Untuk membuat program HTML di Dreamweaver, kita terlebih dahulu harus membuat project baru. Caranya, klik pada File, New. Setelah keluar window dokumen baru, pada bagian dokumen tipe kita pilih HTML. Oke, perhatikan pada bagian framework, pada tab None. Kemudian di form title kita biarkan saja dulu. Untuk doc type kita pilih HTML5. Kemudian create. Nah, di sini dapat kita perhatikan sintak dasar dari HTML. Dan langsung saja pada baris pertamanya di sini ada doc type HTML. Nah, bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan pada browser bahwa tipe dokumen yang kita gunakan adalah HTML. Nah, selanjutnya ada bagian HTML. Ini tag HTML. Nah, tag ini adalah tag yang paling dasar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman HTML. Selanjutnya ada head. Head ini adalah semua bagian yang ada di antara tag head pembuka sampai head penutup ini tidak akan ditampilkan pada layar browser. Nah, bagian ini hanya berfungsi untuk memberikan informasi terkait hal-hal seputar halaman yang bersangkutan. Nah, kemudian di antara tag head juga ada tag meta. Nah, pada bagian ini merupakan lokasi untuk penempatan coding CSS dan JavaScript. Dan pembahasan untuk CSS dan JavaScript ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian masih di dalam tag head ada juga title. Tag title digunakan untuk
mendefinisikan judul dokumen HTML. Isi ataupun tag yang terdapat di antara tag title ini akan ditampilkan pada tab browser. Untuk bagian tag title dapat kita coba. Oke, kita simpan dulu. Untuk menyimpan dokumen HTML, kita buatkan dulu sebuah folder. Di sini saya menempatkannya di desktop aja. Saya buat folder baru, new folder. Kita namai foldernya belajar web. Kita open foldernya dan jangan lupa kita beri nama filenya dengan nama index.php. Kemudian kita klik save. Oke. Di sini perlu diketahui untuk penyimpanan file dengan format HTML, kita dapat menempatkannya di mana saja, asalkan kita mudah mengaksesnya nanti. Oke, kita kembali kepada Dreamweaver-nya. Kita perkecil tampilannya. Kemudian buka file HTML yang kita simpan sebelumnya. Oke, double klik file. Oke, ini kita close dulu. Dapat kita lihat tampilan halaman browser kan masih kosong. Nah, kita perhatikan bagian tab browser. Judulnya masih untitled document. Kita ganti di tag title-nya. Kita kasih judul di sini home page. Oke. Kita simpan, Ctrl S. Oke, kita jalankan di browser. Nah, ini kan judul halamannya sudah berganti. Jadi ini fungsi dari tag title. Paham ya? Oke. Dan selanjutnya ada satu lagi, tag body. Ini merupakan bagian utama dari halaman web. Semua elemen-elemen yang terdapat di antara tag ini akan ditampilkan pada layar browser. Oke, kita coba, kita ketikkan hari ini saya belajar. Oke, hari ini saya belajar HTML. Oke, kita save, kita running. Nah, di sini dapat kita lihat teks yang kita tulis di antara tag body pembuka dan body penutup ditampilkan di browser. Oke, sampai di sini kita telah mempelajari bagaimana menulis sintak dasar HTML. Dan tidak begitu sulit karena HTML hanya bahasa pemrograman sederhana yang mudah dipelajari. HTML digunakan untuk membuat struktur pada website, melakukan pengelolaan, dan memformat dokumen secara statis. Nah, sama halnya seperti kita menggunakan Microsoft Word. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Mungkin di video selanjutnya kita akan melanjutkan dengan belajar membuat heading, paragraf, dan membuat list pada HTML. Dari saya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.